Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai kita sepanjang minggu yang lalu, dan kita dapat menikmati berkat-berkat-Nya dari hari ke hari. Kita sampai kepada penghujung dari seluruh rangkaian pelajaran sekolah minggu kita pada triwulan ini. Ini adalah pelajaran yang ke-13. Kita akan belajar bersama-sama berkenaan dengan ketaatan. Dan Tuhan Allah memberikan contoh yang luar biasa dari kaum Rekab. Ayat-ayat yang akan kita pelajari pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-35. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, sebelum kita akan masuk dalam pembicaraan kita bersama, mari kita berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami. Sampai pada hari ini kami senantiasa menerima berkat-berkat Tuhan yang berlimpah, dan kami dianugerahi Tuhan dengan kemampuan untuk menikmatinya. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menolong kami sepanjang triwulan ini, sehingga kami sampai kepada penghujung dari pelajaran sekolah minggu kami. Kami percayakan pelajaran hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya tuntunan-Mu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan teladan dan ketaatan kaum Rekab yang diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan pembelajaran ataupun dunia pendidikan, kita mengenal dengan 3 perkara ini, yaitu akal budi, sikap, dan tingkah laku. Setiap kali kita belajar sesuatu, atau setiap kali kita menyampaikan pengetahuan kepada seseorang atau sekelompok orang, kita menggunakan kognisi atau akal budi kita, supaya mereka tahu dengan satu harapan. Sesudah mereka mengetahui tentang apa yang hendak kita sampaikan dan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita, kita pasti berharap bahwa sikap dan tingkah laku mereka yang belajar dari kita berubah sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Namun di dalam kenyataannya sering ini tidak tercapai. Banyak orang yang tahu, pandai di dalam hal akal budinya. Namun tentang sikap dan tingkah lakunya, mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka tahu. Sikap berkenaan dengan afeksi dan tingkah laku atau keterampilan juga itu bersifat psikomotorik. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa banyak orang yang sudah tahu, terutama belajar dari sabda Tuhan, tetapi sikap dan tingkah lakunya tidak berubah? Padahal sudah mendengar tentang pelajaran-pelajaran dari minggu demi minggu. Bahkan sudah membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu beberapa kali. Namun kenapa sikap dan tingkah lakunya sering kurang cocok, kurang pas dengan apa yang dimengertinya? Saudara sekalian, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang yang memberitahu atau seorang pembimbing, kita tidak hanya mendekati mereka dari sisi kognisinya atau akal budinya, tetapi kita pun harus mendekati keseluruhannya, akal budi, sikap, dan tingkah lakunya.
kita tahu bahwa akal budi bisa didekati atau bisa disampaikan melalui pengertian pengetahuan kita. Namun sikap dan tingkah laku saudara sekalian haruslah menggunakan teladan. Nah, itu sebabnya pada pengajaran-pengajaran di sekolah minggu atau pada waktu kita sebagai seorang pelayan Tuhan khusus yang melayani sebagai gembala sidang, kita tidak hanya bisa menyampaikan secara akal budi saja yang membuat orang kemudian berubah sikap dan tingkah lakunya. Mereka perlu melihat sebenarnya apa yang disampaikan tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya Timotius juga diajari Rasul Paulus pada waktu beliau menjadi gembala sidang di Efesus, supaya Timotius bukan hanya pandai di dalam hal menyampaikan firman, menyampaikan doktrin-doktrin yang benar, tetapi juga jadilah teladan, katanya demikian. Karena bagaimanapun juga, teladan itulah yang bisa dilihat. Sebagaimana yang sering kita dengar dari catatan-catatan orang-orang tua pada masa lalu. Mereka sering menasihati kita, memberitahu bahwa teladan itu lebih kuat bicaranya dibanding dengan kata-kata kita. Jadi boleh dikatakan mereka bukan hanya mendengar saja, tapi mereka ingin melihat. Dan inilah sebenarnya pendekatan pendidikan iman Kristen. Bukan hanya melalui akal budi, tetapi juga melalui teladan hidup kita. Itu sebabnya kenapa di dalam kitab Yakobus diberitahu supaya tidak semua orang menjadi guru, karena seorang guru akan dituntut lebih berat dibanding dengan yang lain. Kenapa? Karena seorang guru bukan hanya pandai berbicara, tetapi dia pun harus dapat memberikan teladan di dalam kehidupan mereka. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama berkenaan dengan belajar kehidupan. Kita tahu bahwa pada umumnya orang belajar kehidupan dari pengalaman hidup orang yang memiliki keyakinan yang sama. Namun kita juga tahu bahwa pembelajaran kehidupan itu dapat juga diperoleh dari berbagai sumber. Sumber yang mana saja dapat menjadi teladan atau dapat menjadi pembelajaran untuk kehidupan kita. Kali ini Tuhan memberikan pengajaran tentang ketaatan kepada kaum Israel melalui kehidupan kaum Rekab. Nah, siapakah kaum Rekab ini? Dan kenapa Tuhan menggunakan kaum Rekab? Karena kaum Rekab itu mampu menunjukkan jati dirinya sekalipun di tengah-tengah lingkungan yang berbeda. Artinya bahwa orang-orang Rekab ini tampil beda dan dia tetap berpegang pada prinsip kehidupan yang takut akan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelajaran kita pada hari ini, terutama di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-35, kita akan membaca bahwa orang Rekab itu menganut idealisme hidup, yaitu berusaha hidup tepat untuk menjauhi pengaruh yang dapat merusak akhlak kehidupan mereka di tengah-tengah kota yang mapan pada masa itu, yaitu kota Yerusalem. Karena pada waktu itu Raja Yoyakim dan rakyat-rakyat Yehuda kelihatannya sudah jauh dari Tuhan. Memang mereka masih kebaik Allah dan sebagainya. Namun kelihatannya semuanya itu hanya formalitas semata-mata, tidak lagi mengindahkan kehidupan mereka. Seolah-olah ada pemisahan antara keyakinan mereka, yaitu agama mereka, dengan kehidupan sehari-hari. Seolah-olah agama itu di bait Allah, sedangkan kehidupan sehari-hari itu ya lepas daripada apa yang mereka percaya. Dan inilah
yang Tuhan tegur. Karena bagaimanapun juga itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena semua yang Tuhan sampaikan, firman-Nya, itu bukan hanya untuk di bait Allah, atau bukan hanya untuk kehidupan ibadah, tetapi dalam seluruh sisi kehidupan umatnya. Semuanya harus menyatakan tentang ketaatan kepada Tuhan Allah sendiri. Orang-orang rekap ini adalah kelompok Puritan. Disebut Puritan berarti bahwa mereka menginginkan hidup yang bersih, hidup yang tidak tercemari oleh perkara-perkara yang ada di sekelilingnya, yang tidak cocok dengan keyakinan mereka. Mereka adalah kelompok Puritan, pengikut Yonadab bin Rekab. Dan itu tercatat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 10, ayat yang ke-15 sampai 16, kemudian ayat yang ke-23. Mereka ini adalah orang-orang yang menyembah Yahweh Elohim dan melawan pemujaan terhadap Baal. Ini bisa dibaca juga di dalam kitab Raja-Raja tadi, yaitu pasal yang ke-10 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Itu sebabnya Allah yang maha tinggi, Allahnya Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Israel, menarik mereka, mengambil mereka sebagai contoh bagi kaum Yehuda pada masa itu. Mari kita perhatikan dari Yeremia pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda bunyinya. Pergilah kepada kaum mereka, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Habasinya, beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, kata Yeremia, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maasia bin Salum, penjaga pintu. Ayat yang ke-5. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Kita lihat di sini Yeremia mencobai, Yeremia menguji orang-orang Rekab dengan ketaatan mereka sebelum mereka dijadikan teladan untuk orang-orang Yehuda pada masa Yoyakim itu. Disediakanlah piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan untuk minum anggur. Yeremia tahu bahwa mereka memang sudah diperintahkan untuk tidak minum anggur. Sekarang mereka diuji apakah mereka tetap taat pada ketetapan Rekab tersebut. Jadi boleh dikatakan ini adalah ujian, ini adalah cobaan bagi mereka. Mencobai sampai di mana ketaatan orang-orang Rekab tersebut terhadap nenek moyangnya. Saudara sekalian, sebenarnya Tuhanlah yang berkenan mempertemukan mereka dengan Nabi Yeremia. Ia tidak dijadikan contoh. Itu sebabnya Yeremia harus melihat sendiri bagaimana ketaatan orang-orang ini. Rekab memang berasal dari suku Keni. Itu bercampur dengan keturunan Yehuda dari garis Peres, yaitu anak laki-laki Tamar. Silsilah
istilahnya terdapat di dalam 1 Tawarikh pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-55. Jadi Yehuda, Peres, Hezron, Kaleb, Salma, Hamat, kemudian Rekab. Jadi mereka sebenarnya dapat dihitung, dapat diperhitungkan atau dihisapkan pada keturunan Yehuda. Nama Yonadab bin Rekab tercatat pada 2 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Diceritakan bahwa nafkah hidup mereka memang tidak banyak dijelaskan, tidak banyak dicatat di dalam kitab-kitab tersebut. Namun yang jelas, mereka hidup di tenda-tenda sebagai kelompok yang berpindah-pindah atau sebagai kelompok nomad. Kelompok yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak bertani atau tidak menanam anggur. Dan mereka ini hidup sebagai orang asing di Israel. Meskipun mereka sebenarnya terhisap pada keturunan Yehuda. Inilah mereka. Kemudian kita akan melihat pada ayat 4 sampai dengan ayat 11. Itu tentang ketaatan kaum mereka. Dan ini dilihat oleh Yeremia. Tapi sebelum Yeremia melihat, Tuhan Allah yang Maha Tinggi telah melihatnya. Dan kemudian diambillah mereka itu semua menjadi contoh bagi orang Yehuda. Yeremia menjadikan Rekab, kaum Rekab, contoh ketaatan bagi orang-orang Yehuda. Nah, semuanya ini disiapkan karena orang Yehuda sudah menyimpang jauh dari sabda Tuhan. Orang-orang Rekab, kaum Rekab, diambil oleh Yeremia untuk pembelajaran bagi orang-orang Yehuda tentang ketaatan. Nah, itu sebabnya, sebagaimana yang sudah kita lihat atau kita baca dari ayat-ayatnya, Yeremia menguji kaum Rekab untuk minum anggur. Dalam kenyataannya, mereka menolaknya dengan alasan, kami taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapak leluhur kami. Ini tertulis di dalam ayat yang ke-10. Luar biasa saudara sekalian bahwa orang-orang ini masih memegang tradisi nenek moyangnya yang tidak boleh minum anggur. Itu sebabnya pada waktu mereka memberikan jawaban seperti itu, jawaban ketaatan mereka kepada Tuhan, maka ayat 12 memberitahu kita, pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Satu pesan Tuhan Allah lewat Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda pada masa itu. Sesudah Yeremia melihat, mendengar, menyaksikan ketaatan orang Rekab, maka firman Tuhan sampai kepada orang Yehuda melalui Nabi Yeremia. Tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku, sabdaku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur. Dan sampai sekarang ini, yaitu sampai mereka bertemu dengan Nabi Yeremia, mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengarkan perintah bapak leluhur mereka.
Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Maka dalam hal ini kita melihat Yeremia dengan firman Allah membandingkan orang-orang Rekab dengan umat yang menganggap dirinya adalah umat Allah. Kalau orang-orang Rekab masih memegang perkataan Yonadab bin Rekab. Nah, bagaimana dengan orang-orang Yehuda? Katanya Allah adalah Bapaknya. Katanya adalah Allah yang mereka percayai. Katanya adalah Allah yang mereka sembah, mereka hormati. Tapi, kenapa mereka tidak mau mendengarkan firman Allah? Sekarang Tuhan berfirman, aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus. Bukan sekali dua kali. Ayat ini mengatakan, berbicara kepada kamu terus-menerus. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Ada perbandingan kasih di sana. Caranya bagaimana? Dalam ayat 15 diberitahu tentang cara Tuhan Allah berbicara terus-menerus kepada mereka. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka aku akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Itulah firman yang disampaikan oleh Tuhan Allah melalui para nabi kepada orang-orang Yehuda. Tetapi, sabdanya, kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Jadi boleh dikatakan orang-orang Yehuda sudah mulai tidak peduli terhadap firman Allah. Dianggapnya semuanya itu angin lalu. Nah, itu sebabnya Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk berbicara. Bukan hanya menggunakan kata-katanya saja, tetapi menggunakan contoh, yaitu orang-orang Rekab yang ada pada mereka, yang mereka lihat tingkah laku hidupnya, di mana orang-orang Rekab berani tampil beda di tengah-tengah orang-orang Yehuda pada masa itu. Saudara sekalian, dari catatan ini, kita bisa belajar Tuhan Allah bisa memakai siapa saja atau apa saja untuk mengajari umatnya tentang hidup ini, tentang ketaatan kepadanya. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-16, sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi ini firman Tuhan keras sekali kepada mereka. Bangsa ini tidak mau mendengarkan. Menyedihkan. Semua berkat ditumpahkan kepada mereka. Mujizat ditunjukkan kepada mereka. Firman-Nya disampaikan kepada mereka. Namun mereka kalah jauh dengan keturunan Yonadab bin Rekab yang taat kepada leluhurnya. Lalu, bagaimana tindakan Tuhan sekarang terhadap mereka ini sesudah Nabi Yeremia memberikan pengajaran khusus kepada mereka. Jadi Tuhan Allah tidak hanya berbicara, tetapi Tuhan Allah juga memberikan alat peraganya, yaitu orang-orang Rekab, keturunan Yonadab bin Rekab. Jadi inilah keputusan Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka.
karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Langsung dilanjutkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Artinya Tuhan Allah dianggap angin lalu. Tidak dipedulikan lagi dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka menjadi kacau balau. Artinya melakukan tingkah laku yang benar-benar telah menyimpang dari firman Allah. Itu sebabnya di dalam kegemasannya, di dalam murkanya, Tuhan bersabda kepada mereka, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Saudara sekalian, apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Tidak. Itu adalah karena mereka benar-benar membuang Tuhan dari kehidupan mereka. Kehidupan sehari-hari. Bukan kehidupan agamawi mereka, tidak. Tapi kehidupan mereka secara keseluruhan. Mereka tahu, mereka pandai, mungkin mereka hafal akan firman Allah, tetapi mereka tidak menerapkannya, tidak mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang diketahuinya menjadi percuma karena tidak menyentuh kehidupan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Inilah yang menyedihkan hati Tuhan, sehingga Tuhan justru mendatangkan malapetaka. Bukan hanya satu, tapi segala malapetaka yang kuancamkan kepada mereka. Karena mereka tidak peduli kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang rekap? Tetapi, kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-18, berkatalah Yeremia kepada kaum orang rekap itu. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapak leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Berkatnya luar biasa. Mereka ditenang oleh Tuhan. Mereka menyenangkan hati Tuhan. Sehingga mereka selalu dekat dengan Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 18 itu. Karena kamu telah mendengarkan perintah. 1. Mendengarkan perintah. Sesudah mendengarkan, dia katakan telah berpegang pada segala perintahnya. Mendengar, lalu berpegang pada perintah-perintah tersebut. Kemudian, tidak berhenti, saudara sekalian. Dikatakan melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Mendengar, memegang, melakukan. Jadi dengan demikian muncullah itu dalam perwujudan kehidupan mereka dalam bentuk ketaatan yang mewujud dalam tindakan-tindakan mereka dari hari ke hari. Satu pelajaran yang luar biasa untuk orang-orang Yehuda dan juga untuk kita pada masa sekarang ini. Mendengarkan, memegang, melakukan. Itulah kunci untuk mendapatkan berkat Allah dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita bersama. Kesimpulannya, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pembelajaran kehidupan dapat datang dari mana saja. Tuhan menggunakan siapapun dan apa saja untuk mengajarkan jalan-jalannya kepada umatnya. Nah, kalau demikian halnya, kita yang sudah dianugerahi Tuhan dengan firman-Nya, dan ini adalah surat cintanya Tuhan kepada kita sekalian. Apakah kita mendengarkan?
kemudian memegangnya, dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin diberkati, mau diberkati seperti orang-orang rekap yang selalu berkenan di hati Tuhan, 3 perkara itu tidak boleh kita abaikan. Kita mendengarkan sabda Tuhan, lalu kita memegangnya di dalam hati kita, menjadi milik kita. Kemudian kita mewujudkannya di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dan itu memerlukan penyangkalan diri. Itu sebabnya tepatlah tema yang diberikan kepada kita untuk triwulan ini. Murid Kristus menyangkal dirinya. Dengan menyangkal diri, barulah kita bisa mendengarkan, memegang, dan melakukan firman Allah tepat seperti yang disampaikannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini atas berkat-Mu. Kami sekalian boleh bersama-sama untuk belajar dari sabda Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami, kekuatan daripada-Mu menolong kami untuk terus taat pada sabda-Mu, dan itu terwujud dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena semuanya ini bisa terjadi karena kebaikan Tuhan bagi kami, karena kekuatan Tuhan bagi kami, karena berkat Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah. Terima kasih saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sampai kita berjumpa pada pelajaran-pelajaran tema-tema yang